What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, sorry banget kalau misalkan ada suara hujan masuk ke dalam video ini karena di luar lagi hujan. Ya udah nggak apa-apa lah ya, mau gimana lagi ya kan. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.1 beta 5. Sudah sampai beta 5 nih. Jadi udah harusnya akhir bulan ini juga kita bisa sama-sama update ke iOS 16.1. Lalu apa aja sih perbaikan dan fitur barunya yang ada pada iOS 16.1 beta 5? Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out guys. Oke, kemarin malam kalau nggak salah ya, Apple resmi merilis iOS 16.1 beta 5 ini. Dan bukan hanya iOS 16.1 beta 5 aja yang dirilis sama Apple, tetapi adanya iPadOS 16.1 beta 6, macOS Ventura beta 11, watchOS 9.1 beta 5, tetapi itu akan segera atau masih soon, tvOS 16.1 beta 5, HomePodOS 16.1 beta 5. Ya, itu adalah jajaran sistem yang diupdate oleh Apple secara version beta. Disclaimer, ini versi beta, bukan versi publik atau resmi. Jadi ya udah, buat teman-teman yang pengguna beta wajib nonton video ini. Pembahasan pertama terkait size update. Nah, size update-nya ini di iPhone XR 321,1 MB. Jadi ini gue menggunakan iPhone XR gue ya. Ya, namanya juga versi beta, jadi gue menggunakan device secondary kayak gitu. Gue rasa cukup lah ya untuk update iOS 16.1 developer beta 5 ini. Ya, nggak terlalu besar, di angka 300 megaan seperti itu. Selanjutnya yaitu perbaikan pada limit wallpaper lock screen. Nah, kalau kalian tahu ya, di wallpaper lock screen ini kalau kalian buat banyak gitu ya, semakin kalian banyak buat, itu sebenarnya ada limitnya. Kalau lu mau buat banyak-banyak juga bingung juga sih, kebanyakan kan pastinya. Nah, ini ada limitnya sekitar 200 lock screen wallpaper ya. Tapi kayaknya kalian juga nggak mungkin bikin 200 wallpaper lock screen ya. Ya, cuman gue mau informasiin, jadi di bagian lock screen ini bisa sampai 200 lock screen wallpaper kalian buat atau kalian customize seperti itu. Selanjutnya terkait outline pada iPhone 14 Pro. Jadi apabila teman-teman pengguna iPhone 14 Pro dan menggunakan wallpaper dark atau lebih gelap, di bagian garis di Dynamic Island-nya ini nanti ada garis alias ada outline kayak gitu. Ya, seperti gambar ini. Jadi dia ada outline-nya kayak gitu cuy. Lalu selanjutnya peningkatan performance pada haptic keyboard feedback. Ya, buat teman-teman yang menggunakan fitur keyboard haptic feedback di iOS 16 itu ya, itu sebenarnya di bagian setting di sound and haptic, lalu kalian pergi ke keyboard feedback di sini. Nah, ini ada haptic ya. Ini nih sebenarnya bikin boros nih. Ini bikin boros asli, tapi di iOS 16.1 beta 5 ini jauh lebih aman dan nggak boros menurut gua, khususnya di iPhone XR. Gua udah coba seharian atau semalaman ini, dari kemarin hingga hari ini gitu ya. Gua mengaktifkan keyboard feedback ini atau haptic ini dan gua rasa aman-aman aja. Drain baterainya tuh turun tuh nggak terlalu deras banget, kayak hujan lagi deras gini. Akhirnya itu diperbaiki sama Apple karena memang menurut gua itu adalah isu yang ada pada iOS 16 juga, seperti itu. Selanjutnya fitur live activity. Ya, kalau kalian lihat lock screen gua, ini adalah live activity ya. Sebenarnya gue juga lagi nyoba nih beberapa aplikasi-aplikasi yang masih tahap beta, lagi tahap uji coba. Cuman ya ada beberapa aplikasi yang masih berjalan, ada juga yang tidak berjalan gitu ya. Sayangnya sebenarnya itu kita bisa juga menikmati menggunakan aplikasi Apple TV ini. Cuman entah kenapa gua nggak kebagian channel sport di sini, jadi kita nggak bisa menikmati live activity-nya. Entah karena Apple region-nya atau memang Apple memisahkan fitur tersebut kayak gitu. Cuman gue udah coba di dua aplikasi, yaitu di ini adalah aplikasi apa ya, Live Score ya, bisa kita katakan ya Live Score ya. Cuman ya gitu, masih tahap beta, jadi ya masih ada banyak bug, bahkan gambar ini juga nggak muncul. Kayak gitu. Cuman keren ya, misalkan ini nih. Nah, di bagian sini kita bisa live atau track live match gitu, live activity. Nah, ini masih muter. Padahal kemarin tuh udah bisa loh. Kemarin udah bisa. Kayaknya gue sempat screenshot sebentar. Nah, ini screenshotnya. Ini udah bisa nih, score spot nih. Jadi live activity bisa kita katakan live score, bener-bener live di dalam lock screen lo. Cuman ini ada bug kalau misalkan si apa namanya nih, logo klubnya ini belum muncul kayak gitu. Jadi kalau kita cek di sini logo klubnya udah muncul nih, udah aman. Cuman track live-nya ini jadi bermasalah. Kalau
notifikasinya sih jalan tuh, lancar. Cuma kalau misalkan yang live activity-nya ini kayaknya masih bug nih, kayak gitu. Dan gue juga coba di sini lagi running, yaitu ini tax ya, tax live activity. Jadi ada aplikasi third party kayak gini ya, kita bisa ngasih tax di sini. Tax ini nih lagi gue uji coba, ini tax yang live activity kayak gitu. Dan ini cuman ada berakhir nih, kayaknya dia bikinnya masih kayak satu hari berakhir gitu loh. Nah, ini tax-taxnya kita bisa tambahkan taxnya di sini, testing, maka akan muncul di bagian lock screen kalian seperti ini tuh ya kan ada tambahkan tax 3, tax 4 kayak gitu. Dan ini live ya, dia berjalan di lock screen sama seperti halnya tadi yang skor tadi. Nah, ini juga sebenarnya live, tapi sayangnya ngebug, gue jadi nggak bisa contohkan kayak gitu ya. Gue berharap live activity ini bener-bener bisa dipergunakan karena akan ngebantu banget ya kalau misalkan aplikasi Gojek, lu lagi mesen GoFood terus bisa live activity di lock screen. Wah, itu keren banget sih, keren karena Apple udah membuka API live activity-nya kayak gitu. Jadi tergantung pengembang aplikasi-aplikasi pihak ketiga membuat fitur live activity bisa terhubung dengan aplikasi-aplikasi mereka kayak gitu cuy. Selanjutnya terkait pilihan icon pada shortcut. Nah, kalau kalian menggunakan shortcut di sini, apabila kalian ingin mengganti shortcutnya, iconnya, di sini kalian tinggal tap aja menu ini, lalu kalian pilih yang tanda panah atas nih ya, tanda panah atas ini kalian pilih. Nah, kalian pilih choose icon di sini. Oke, kalian pilih. Nah, di sini nih ada penambahan icon ya pada shortcut. Jadi lumayan pilihannya jadi lebih banyak nih. Tuh, terkait shortcut iconnya yang bisa kalian tandai untuk shortcut yang ada pada aplikasi shortcut kayak gitu cuy. Oke, ya selanjutnya harusnya ini ada update firmware AirPods Pro nih. Cuman tadi gue cek, gue belum update juga nih. Padahal udah gue coba update, tapi belum terupdate juga. Harusnya ada update nih. Nah, buat teman-teman yang pakai AirPods Pro atau AirPods, coba dicek deh. Harusnya firmware-nya udah bukan 4E71 ini. Harusnya ya ada update. Gue nggak tahu itu hanya AirPods Pro 2 atau AirPods Pro aja atau gimana. Tapi dari tadi gue tes kagak bisa-bisa. Kayak gitu. Lalu selanjutnya adanya perbaikan charger MagSafe ya. Buat teman-teman pengguna MagSafe nih, harusnya ada perbaikan pada charger MagSafe. Kalau gue sih nggak menggunakan MagSafe ya, charger MagSafe wireless itu loh. Nah, buat teman-teman yang ngerasa ada masalah, sabar, solusinya nanti di iOS 16.1 karena di beta 5 itu diperbaiki kayak gitu. Lalu selanjutnya Apple Music pada lock screen. Ya, di lock screen nih Apple Music ketika lu play, dia itu jadinya lebih smooth ya, bener-bener udah diperbaiki. Jadi ini jauh lebih smooth lagi daripada sebelumnya dan cukup aman banget tuh. Jadi dia lebih smooth lagi ketika kita tap dan album artnya akan muncul kayak gitu coy. Ya, lalu berikut ini adalah release note atau documentation yang ada pada beta 5, lebih tepatnya iOS 16.1 beta 5. Nah, ini release note-nya, ada perbaikan home, memory allocation ya. Ini cukup banyak perbaikan, jadi ya sabar menunggu aja versi resminya karena ini versi beta bukan untuk digunakan umum. Oke, selanjutnya terkait performance. Nah, ini nih performance, gue ngerasa ini jauh lebih aman di beta 5 dan cukup sangat ngebantu banget menurut gue. Jauh lebih aman daripada beta 3 atau bahkan beta 4 kemarin ya. Lebih smooth juga penggunaannya dan gue ngerasa ini di iPhone XR sangat aman sekali ya untuk terkait performance-nya. Dan gak afdol juga kalau kita bicara performance tapi nggak Geekbench atau tes benchmark menggunakan Geekbench. Di sini kita tes aja langsung ya. Di sini kalian bisa lihat iPhone XR, iOS 16.1, Apple A12 Bionic prosesornya, lalu memorinya 2,77 GB. Oke, langsung aja kita tes benchmarknya, run benchmark. Ya, kita tunggu prosesnya ya. Ya, ini dia hasil skornya lebih tinggi daripada iOS 16.1 beta 4 karena ini gue menggunakan beta 5. Untuk single skornya di 1111 dan multicore-nya di 2542. Ini di atasnya iOS 16.1 beta 4. Kalau di beta 4 itu di bawahnya ini, single skornya juga di bawahnya ini, multicore-nya juga di bawahnya beta 5 kayak gitu. Dan ya, gue rasa ini cuman angka aja sih ya. Tetap experience dalam menggunakan bagi gue, tapi ya itu kayak formalitas aja untuk tes secara benchmarknya kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas baterai. Gue agak-agak sebenarnya gimana ya, baterai tuh di iOS beta tuh nggak bisa diharapin besar-besar banget sih. Meskipun kalian bisa lihat di sini ya, baterai gue masih 73% dan memang baru dicabut charger juga. Kita cek aja langsung ke settingan, lalu ke baterai. Kita cek di sini activity baterai. Nah, kalian bisa lihat charging was on hold due. Nah, ini juga temperaturnya panas. Jadi tadi chargernya sempat ke hold tadi ya, tapi last chargernya itu di 94% dan sekitar tadi siangan gue baru selesai charger. Tapi menurut gue memang ini gimana ya, ini cukup awet dan ini kalau
dengerin musik, lu bisa lihat dengerin musik 48% dan gue awet banget ini dalam 5 jam musik ngeplay terus. Dan menurut gue ini awet banget. Cuman ya gue sih nggak terlalu berharap banget kalau iOS beta tuh bakalan irit, karena ya iOS beta pasti ada kelemahan, apalagi baterai kayak gitu. Nah kita cek baterai health. Ya baterai health gue masih di 82%. Sungguh awet banget, belum turun-turun lagi. Ya meskipun baterai health kapanpun dan dimanapun pasti akan turun. Jadi buat temen-temen nggak usah dikhawatirkan untuk baterai health. So far untuk baterai menurut gue aman, meskipun gue nggak terlalu pedulikan karena ini masih menggunakan iOS beta. Ya itu aja kayaknya ya di iOS 16.1 beta 5 ini. Apa aja perbaikannya, fitur baru yang akan kira-kira kita akan gunakan ke depannya gitu ya. Ya udah segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.